Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Nur Afia, saya guru Bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Amanah Husada Batu. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, salam kenal. Semoga kita juga bisa segera bertatap muka untuk saling berkenalan seperti itu. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi terkait pendidikan karakter. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Jelas dari SMP, teman-teman sudah dibekali dengan pendidikan karakter. Nah, untuk pendidikan karakter di SMK seperti apa? Sebenarnya tinggal melanjutkan, tinggal kalian memberikan atau melanjutkan bekal dari SMP seperti apa. Seperti itu. Yang pertama, pendidikan karakter itu apa sih? Nah, dari pengertiannya, pendidikan karakter adalah pendidikan mengenai budi pekerti lebih, yaitu yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Nah, ketiga hal tersebut tidak bisa apabila dipisah satu-satu atau dipisah satu saja, dihilangkan, itu tidak bisa karena mereka atau hal-hal tersebut itu saling berkaitan. Nah, dari pengertian ini saya harapkan teman-teman semuanya bisa memahami terkait apa itu pendidikan karakter. Yang selanjutnya, nah, kenapa sih karakter itu penting? Nah, ini teman-teman sudah tidak asing kan? Ini foto siapa? Kalau lupa, saya ingatkan, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, atau biasa disebut Bapak Pendidikan, atau kalau orang Jawa menyebutnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, seperti itu. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin. Nah, karakter di sini disebut pikiran atau intelek dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh terpisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Nah, karakter itu didasari dari pendidikan atau inteleknya atau pikirannya. Kalau pikirannya sehat, maka karakter itu juga akan bertumbuh dengan baik. Nah, untuk mewujudkan karakter itu bisa dilihat, itu berpengaruh kepada tubuh anak, atau biasanya kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau drama itu ada lakuan. Nah, lakuannya seperti apa? Itu dilihat dari karakternya, seperti itu. Selanjutnya, nah, berbicara tentang karakter, kita tidak bisa terlepas dari hati, raga, otak, atau akal. Nah, kalau hati itu kita tahu di situ ada perasaan salah atau benar terhadap suatu hal. Kalau salah, maka raga atau fisik kita secara naluri itu akan menolak, entah itu meninggalkan atau dengan tindakan-tindakan gestur-gestur yang sesuai untuk menolak hal tersebut. Dan otak atau akal kita itu juga berpikir kalau hal itu salah, apa yang akan terjadi apabila kita melakukan hal tersebut. Itu dasar dari karakter itu seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini juga ada sebuah pendapat dari Al-Ghazali bahwa hati ibarat raja yang mengatur apa yang harus diperbuat. Akal ibarat Perdana Menteri yang memikirkan bagaimana strategi melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan tangan atau biasanya secara fisik, entah itu tangan, kaki, atau tindakan, ibarat karyawan yang bertugas melaksanakannya. Nah, secara rinci, hati, kalau teman-teman tadi sudah saya jelaskan terkait
tindakan atau melihat sesuatu kalau itu salah atau benar, hati secara nurani atau secara otomatis itu menolak kalau salah, membenarkan apabila dia benar. Dan akal ibarat Perdana Menteri yang akan memikirkan bagaimana strategi melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya hati kita sudah memproteksi diri terhadap sesuatu yang salah, oh itu salah, lalu akal kita pasti secara otomatis juga akan memikirkan bagaimana saya terlepas dari masalah ini, seperti itu. Dan tangan ibarat karyawan yang bertugas melaksanakannya. Tangan itu bisa gesturnya menolak atau kaki yang meninggalkan hal tersebut. Secara rinci seperti itu. Nah, karakter ini saya sesuaikan dengan yang ada di SMK atau kebiasaan yang ada di SMK. Karakter itu terbagi menjadi 5 atau dasarnya karakter itu ada 5. Yang pertama spiritual, yang kedua integritas, ketiga kemandirian atau sikap mandiri, yang keempat nasionalis, dan yang kelima gotong royong. Selanjutnya spiritual, atau biasanya teman-teman dihadapkan dengan sikap religius, itu hampir sama seperti spiritual. Spiritual itu fokus utama dalam pendidikan. Jadi semua karakter itu nanti larinya atau titik tolaknya pada religiusitas atau spiritualitas, seperti itu. Lalu berkaitan dengan agama yang dianut. Nah, hal ini berkaitan dengan agama kita masing-masing. Tidak ada kan agama yang mengajarkan hal jelek kepada pengikutnya atau penganutnya. Nah, seperti itu. Pasti agama apapun itu mengajarkan kepada penganutnya hal yang positif, bukan hal yang negatif. Lalu yang ketiga, aplikasi dalam sekolah. Nah, seperti apa sih sikap religius di SMK Kesehatan Amanah Husada itu? Nah, yang jelas itu yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadah. Yang kedua, taat dengan peraturan agama yang diterapkan di SMK. Bagi yang muslim, sholat 5 waktu, sholat duha, menutup aurat, menggunakan ikat atau inner ya, legging, tidak pakai pewarna bibir atau lipstick, dan tidak boleh memakai soft lens. Ini berlaku tidak untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga, karena kalau laki-laki menggunakan pewarna bibir atau softline kan ala-ala Korea kan, jadinya itu sangat mengganggu dan itu tidak dianjurkan dalam agama, seperti itu. Terkait sholat 5 waktu, sholat duha itu ada pemantauan dari guru agama masing-masing. Pemantauannya berupa presensi, jadi kalau teman-teman sudah sholat 5 waktu akan ada presensi. Begitupun juga sholat duha. Untuk yang beragama non-muslim, nanti juga ada perlakuan yang sama terkait ibadahnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada integritas. Nah, apa sih integritas itu? Integritas itu berkaitan dengan profesionalitas sebagai pelajar atau siswa. Mengapa di sini saya tuliskan profesionalitas sebagai pelajar atau siswa? Karena teman-teman di sini sekolah yang namanya pelajar atau siswa itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi sikap profesionalnya itu seperti apa? Ya pastinya disiplin terhadap peraturan, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu termasuk dalam integritas. Nah, di situ ada 3 poin terkait
Aplikasinya dalam SMK atau dalam sekolah, yang pertama datang tepat waktu. Nah, di SMK ini masuknya pukul 6.30. Nah, setengah 7 pas. Itu harus sudah datang semua. Ini semoga pandemi segera berakhir agar teman-teman semua bisa merasakan bagaimana berangkat pagi ke sekolah, lalu berkumpul dengan teman-teman yang lain, dan bisa bersilaturahmi dengan guru-guru dan bertatap muka dengan guru-guru yang lain seperti itu. Kembali lagi ke poin yang kedua, tertib terhadap peraturan sekolah. Nah, nanti saat kalian sudah mengetahui peraturannya, kalian harus menjalankannya dengan baik, jangan dilanggar. Karena hal tersebut merupakan sikap dari integritas atau wujud dari integritas. Yang ketiga, melakukan hal-hal selayaknya pelajar. Tadi sudah saya singgung, pelajar itu tugasnya apa? Jadi ya harus belajar, tidak boleh merokok di sekolah, itu pasti tidak boleh. Lalu melakukan hal-hal yang di luar nalar dari kewajiban seorang pelajar. Mungkin teman-teman bisa memikirkannya, apa sih yang dimaksud hal-hal selayaknya pelajar? Karena hal itu juga termasuk dalam tadi akal dan pikiran. Saya rasa teman-teman sangat cerdas untuk menjelaskan atau menginterpretasi poin yang ketiga ini. Jadi selama menjadi pelajar, kalian harus melakukan hal-hal selayaknya pelajar. Yang utama adalah belajar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, kemandirian dalam menjalankan profesi sebagai siswa ini sangat ditekankan, apalagi kita sudah ada di ranah atau pendidikan yang tinggi, yaitu SMK. Teman-teman diwajibkan untuk mandiri. Mandirinya seperti apa? Mandirinya ada tugas pribadi atau tugas individu, silakan dikerjakan sendiri, jangan mencontek. Lalu segala hal harus dilakukan sendiri, kecuali ada diskusi seperti itu. Tiba-tiba kalau teman-teman lelah menulis, menyuruh temannya atau minta tolong, nah itu bukan contoh atau sikap dari kemandirian. Yang dinamakan mandiri itu adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ada satu poin yang sangat penting di situ terkait aplikasi di sekolah itu seperti apa. Memenuhi kewajiban sebagai siswa, tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri itu kemandirian. Oh ya, saya sampaikan terkait aplikasi. Ini aplikasi bukan game atau aplikasi-aplikasi yang ada di gawai kalian ya. Ini aplikasi yang di sini adalah atau aplikasi yang dimaksud adalah terkait cara melakukannya di sekolah itu bagaimana sih? Saya harapkan teman-teman tidak salah memahami kata aplikasi di video ini ya. Yang selanjutnya adalah nasionalis. Nasionalis ini langsung saja dalam bentuk-bentuknya kalau di sekolah selalu mengikuti upacara bendera, menaati tata tertib dan menjaga lingkungan sekolah. Nah, menjaga lingkungan sekolah itu seperti apa? Bukan hanya kebersihannya, tapi keamanan, kenyamanan itu juga harus dijaga. Karena sekolah ini juga merupakan rumah kedua bagi teman-teman semuanya, jadi harus dijaga dengan baik. Kalau sudah lingkungannya terjaga, pasti kita sekolah atau belajar juga akan nyaman. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong itu saling membantu, tapi membantu dalam hal yang positif, bukan saling membantu memberi contekan, itu sangat negatif sekali. Jadi itu hal seperti itu
perlu dihindari. Yang kedua, menjalankan kegiatan bersama di sekolah dengan senang hati. Kalau misalnya ada kerja bakti, ada kerja kelompok, ada diskusi, itu teman-teman harus menjalankannya dengan senang hati. Karena kenapa? Hal tersebut merupakan sikap dari gotong royong, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang kelima sikap atau kelima bagian dari karakter, kita larinya ke sikap nih. Nah, sikap yang harus diwujudkan dari karakter tersebut apa sih? Nah, di poin pertama itu ada pengertiannya dari sikap. Sikap itu wujud dari karakter. Ada salah satu filsuf yang mengatakan orang yang berkarakter baik secara otomatis akan baik dalam menyikapi segala hal. Jadi orang yang berkarakter baik secara otomatis akan baik dalam menyikapi segala hal. Jika teman-teman terlihat baik ya secara sikap, pasti kami menilainya, oh, si A ini memiliki karakter yang baik dalam segi misalnya religius. Oh, si B ini memiliki karakter yang baik karena dalam menyikapi hal yang nasionalis ini sangat baik, seperti itu. Nah, terkait sikap, kebiasaan yang harus dibiasakan di sekolah ini yang pertama, ini dasar ya, yang harus kalian biasakan di SMK Kesehatan Amanah Husada, yaitu menggunakan pronomina saya dalam berkomunikasi dengan guru, staf, dan orang yang lebih tua. Misalnya teman-teman mau mengambil buku di ruang guru. Permisi Bapak, Ibu, saya ingin mengambil buku saya di mana, misalnya seperti itu. Jangan menggunakan aku, karena aku itu merupakan pronomina yang hanya boleh digunakan kepada teman sebaya atau kepada teman yang lebih muda, seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan kata bapak, ibu, atau panjenengan kalau bahasa Jawa kepada guru atau staf. Jangan sampai teman-teman memanggil bapak ibu guru dengan sebutan bapak IPS, bapak PKN, bapak bendahara, ibu bahasa Indonesia. Nah, itu sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut adalah hal yang kurang sopan. Ketika sudah bercakap-cakap, itu lain lagi. Biasanya teman-teman sering keceplosan menyebut guru-guru atau staf yang lebih tua itu dengan sebutan sampean. Nah, itu salah. Sampean dalam bahasa Jawa itu juga ditujukan kepada teman sebaya, bukan kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau kepada orang yang lebih tua, teman-teman harus menggunakan kata panjenengan, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata kamu atau sampean kepada teman. Jangan sampai, ini sering sekali terjadi kepada siswa-siswi di SMK Kesehatan Amanah Husada, menggunakan kata kon. Ya, kalau bahasa Jawa kan mungkin terlihat atau terdengar tidak asing kata kon atau kata awakmu. Nah, itu saya mohon sangat dihindari di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena hal tersebut mencerminkan ketidaksopanan atau kurangnya karakter dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Maka dari itu, kalau bahasa Indonesia kalian bisa menggunakan kata kamu, kalau bahasa Jawa menggunakan kata sampean, seperti itu. Nah, ini sekedar informasi. Biasanya ada guru-guru tertentu yang mengenakan denda setiap kata yang kurang sopan atau kata-kata kotor yang keluar di kelas, itu dendanya satu kata 500.
salah satu gurunya adalah saya. Mungkin teman-teman akan bertemu saya ketika teman-teman sudah masuk ke SMK ya. Lalu yang keempat, kembali lagi ke poin yang keempat, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Nah, umpatan itu salah satu contoh yang kurang sopan. Umpatan itu bermacam-macam. Ada yang kata-kata atau nama-nama hewan yang keluar, atau umpatan-umpatan yang khas dari daerah masing-masing. Nah, itu jangan sampai keluar dari mulut teman-teman, karena hal tersebut mencerminkan bahwa teman-teman kurang berkarakter, seperti itu. Maka harus dihindari. Yang poin kelima, bersalaman dengan hormat kepada guru yang sesama jenis. Nah, mencium tangan dengan hidung menggunakan dua tangan dalam bersalaman. Nah, hal ini sering sekali luput atau sering sekali diremehkan. Jadi kalau bersalaman itu harus menggunakan dua tangan. Jangan menggunakan satu tangan dijiting ya, atau memegangnya agak jijik gitu. Jangan. Gunakan dua tangan dan ikhlas mencium tangan Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang perempuan silakan bersalaman kepada guru-guru yang perempuan. Yang laki-laki silakan bersalaman atau mencium tangan kepada Bapak guru atau guru-guru yang laki-laki, seperti itu. Jangan sampai kebalik ya, yang perempuan bersalaman ke guru-guru yang laki-laki, yang laki-laki bersalaman kepada guru-guru perempuan. Itu harus dihindari dan harus dibiasakan. Yang terakhir terkait sikap. Nah, ini dari saya, biasakan bersikap 2R dan 5S. 2R yaitu ramah dan rapi. Kalian ramah, sumeh. Jadi orang yang melihat itu pasti akan terbawa aura positif. Nah, itu sangat diharapkan di SMK Kesehatan Amanah Husada. Yang kedua, rapi. Rapi dalam seragam atau atribut, atau juga rambut. Ini yang paling penting bagi yang laki-laki, harus rapi. Kalau tidak rapi, maka guru-guru siap untuk merapikan. Yang selanjutnya itu ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kami berharap teman-teman membiasakan sikap tersebut. Kenapa? Karena dari sikap kita bisa menilai karakter seseorang. Nah, sehingga pembiasaan sikap itu perlu sekali dilakukan di sekolah. Untuk teman-teman yang biasanya di SMP masih celometan, masih enggan dalam bersalaman dengan guru, hendaknya dibiasakan berubah mulai dari sekarang. Karena perubahan yang ke arah positif itu jauh lebih baik dan akan mengubah hidup teman-teman semua dalam masa depan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyajian materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga juga kita segera dipertemukan di sekolah. Semoga pandemi segera berakhir dan banyak sekali semoga-semoga yang dapat kita harapkan untuk masa depan kita bersama. Untuk teman-teman yang ingin tahu terkait saya lebih jauh, mungkin bisa mencari tahu sendiri ya, tanpa saya presentasikan lebih jauh, seperti itu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.